Puji syukur 327, lagu pembuka. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Sekarang ku berdiri, haleluya, di pintu gerbangmu Yerusalem. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Yerusalem, kau kota megah, kuat dan sentosa, haleluya, tempat segala bangsa datang bersyukur. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita bersyukur bersama dengan salah satu keluarga yang senantiasa menerima kelimpahan rahmat dan kebaikan Tuhan. Juga bagi Bapak Antonius Sape yang merayakan ulang tahun ke-43, dan juga bersama dengan Pastor Nikodemus Tangke dan Pastor Octavianus Samson Bureni, serta Pastor Hendrikus Nahak OFM yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Pepatah lama mengatakan manusia berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Usaha manusia sangatlah terbatas, namun dalam ambang batas itulah manusia diajak untuk berserah seutuhnya kepada Allah. Karena belas kasih-Nya, karena cintanya, Allah tidak membiarkan manusia jatuh dalam kebinasaan. Allah menghendaki manusia mengalami keselamatan dengan syarat manusia mau datang dan berserah kepadanya. Melalui Ekaristi ini kita mohon supaya iman kita diteguhkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan ini. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami, agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Sukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan.
kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus juru selamat kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya, dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, pada pekan biasa yang ke-12 minggu lalu, kita telah mendengarkan Yesus yang menguji dan kemudian berusaha untuk membuktikan kedalaman iman para murid. Dikisahkan bahwa mereka naik perahu, lalu ada angin ribut dan para murid ketakutan. Yesus kemudian mengatakan kepada angin ribut, "Diam, tenanglah." Dan para murid percaya kepadanya. Dalam Injil hari ini ada dua peristiwa penting dan menarik dari kisah Injil. Pertama, ketika Yesus baru tiba di pantai danau, begitu banyak orang datang dari berbagai daerah mengerumuni dia. Datang pula Yairus,
seorang kepala rumah ibadat yang memohon kepada Yesus kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit bahkan hampir mati. Lalu yang kedua, peristiwanya adalah keberanian seorang ibu yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Begitu yakin bahwa ia akan sembuh walau hanya dengan menjamah jubah Yesus. Menarik memperhatikan bahwa Yairus ini seorang kepala rumah ibadat dan hampir pasti tiap hari berada di rumah ibadat. Tiap hari mengepalai peribadatan, berdoa bersembah sujud kepada Allah, mempersembahkan korban dan seterusnya. Tetapi rupanya anaknya yang hampir mati, bisa jadi Yairus tidak menemukan kesembuhan atau ia tidak mendapatkan permohonannya dikabulkan oleh karena tugasnya sebagai kepala rumah ibadat. Lalu yang kedua, menarik juga memperhatikan ibu yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Ia sudah menyerahkan segala sesuatu. Ia bahkan sudah kesana kemari mencari kesembuhan, tetapi ia tidak menemukan kesembuhan itu. Yairus maupun ibu itu, apa yang sama dari mereka berdua? Mereka memiliki keyakinan iman yang sungguh teguh untuk datang kepada Yesus. Atas iman itulah baik anak Yairus maupun ibu yang menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya disembuhkan. Bahkan anak yang dinyatakan sudah meninggal kemudian hidup kembali berkat iman orang tuanya. Luar biasa. Sungguh hebat, sungguh luar biasa karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita manusia. Saudari-saudara yang terkasih, keyakinan iman atau kepercayaan selalu membawa kegembiraan, selalu membawa sukacita dalam bentuk apapun di dalam hidup ini. Di saat hidup kita berada di atas atau hidup kita di bawah, iman itu selalu membawa pengharapan, iman selalu membawa kasih, iman membawa kehidupan baru dan keselamatan. Dan dalam Injil hari ini, iman menunjukkan bahwa ia membawa kesembuhan, baik kesembuhan secara batiniah, secara rohani, dan juga kesembuhan secara fisik. Dan di sana, kepala rumah ibadat Yairus dan ibu yang menderita pendarahan menemukan arti dari keselamatan. Saudari-saudara yang terkasih, dari kecil sejak kita dibaptis, kita diajarkan bahwa hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Kita boleh saja berandai-andai bahwa kita semua orang beragama. Dan itu betul, itu tepat, itu benar. Tetapi apakah kita adalah orang beriman yang juga orang beragama yang juga adalah orang beriman? Orang beragama bisa saja KTP-nya tertulis Katolik, tetapi mungkin saja imannya tidak sungguh-sungguh Katolik. Imannya mungkin belum sebesar biji sesawi, sehingga ia hanya sekedar orang beragama. Sebaliknya, dalam dunia masa kini terutama di Eropa dan Amerika, banyak orang yang mengaku diri beriman, tetapi dia tidak beragama. Menarik untuk merenungkan kritik seorang Mahatma Gandhi di awal abad ini yang mengatakan, saya kagum dengan apa yang dilakukan dan diwartakan oleh Yesus, tetapi saya menyayangkan perilaku pengikutnya. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami kesulitan, beban penderitaan, sakit dan penyakit, apakah kita berusaha untuk pertama-tama datang memohon bantuan kepada Yesus? Ataukah mungkin kita mencari kesembuhan pada sesuatu yang dalam pikiran dan dalam bayangan kita di luar naral, atau istilah orang muda, di luar nurul. Usaha medis sudah dibuat, usaha doa juga mungkin sudah dibuat, tetapi Tuhan belum atau
berkehendak lain, kita mencoba hal-hal yang mungkin di luar nurul. Atau mungkin lebih parah kalau misalnya Yesus hanya menjadi pilihan terakhir kita saat kita telah menemukan jalan buntu. Menarik memperhatikan pola perilaku umat Katolik ya, di mana-mana saya perhatikan. Ya, ketika menjelang ujian, ya anak-anak sekolah itu lobi jalur langit itu intensitasnya meningkat. Ya, lobi jalur langitnya itu biasa lebih banyak di sini. Karena memang mungkin jalur ibu itu sepertinya berbeda kalau dibanding jalur anak. Ya. Dan ini menarik memperhatikan bagaimana pola hidup beriman kita. Bisa jadi kalau segala sesuatu sudah buntu, Yesus menjadi jalan terakhir kita. Tetapi tidak apa-apa daripada tidak lari atau tidak datang kepada Dia. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus tidak meminta apapun dari kita selain dengan penuh kerendahan hati, dengan iman yang teguh seperti Yairus dan ibu dalam kisah Injil hari ini. Kita datang kepadanya, bersujud di hadapannya, bersimpuh di depannya untuk kemudian sekedar mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Sebagai orang beriman, bisa jadi mungkin iman kita itu tidak menyelesaikan masalah. Kita berdoa dari A sampai Z sepanjang hari, sepanjang malam. Hidup kita tidak berubah-berubah. Keuntungan-keuntungan kita mungkin tidak meningkat dan lain sebagainya. Atau mungkin saja cara kita beriman yang keliru. Maka mari kita, saudari-saudara yang terkasih, Yesus tidak meminta apapun dari kita. Sekali lagi, Yesus meminta kita supaya jangan takut, percaya saja. Itu kata Yesus kepada Yairus. Maka kepada kita ia pun mengatakan, jangan takut, percayalah saja. Karena hanya dalam iman kepada Dialah kita dapat memperoleh sukacita, memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, kesembuhan, dan segala yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan dengan baik pesan Rasul Paulus dalam kaitan dengan Injil hari ini. Mari kita membangun kekayaan dalam iman pertama-tama dan terutama. Kita berkelimpahan dalam iman. Supaya apa? Iman kita itu dapat menjadi jaminan keselamatan kita kelak. Dan bagaimana kita mengusahakan iman kita? Kita olah dalam hidup kita setiap hari, melalui doa-doa kita, melalui segala perkataan kita, sikap dan perbuatan kita, dan terutama di saat kita merayakan Ekaristi, sumber dan puncak hidup umat beriman, sumber dan puncak kita, hidup kita sebagai orang-orang Katolik. Harapannya agar kemudian kita semua tidak hanya beragama, tetapi sungguh-sungguh beriman. Dengan demikian orang melihat kita sungguh-sungguh kemudian menjadi garam dan terang bagi dunia. Mari kita mohon supaya doa para rasul saat Yesus mengkritik mereka menjadi doa kita setiap hari. Apa doa itu? Doa sederhana itu adalah, Tuhan tambahkanlah iman kami. Lukas pasal 17 ayat 5. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita percaya bahwa kita diciptakan Allah untuk hidup. Terdorong oleh kepercayaan itu, marilah mengajukan kepadanya segala penderitaan dan penyakit umat Allah serta seluruh dunia. Marilah mohon kepadanya. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga karya penyembuhan Yesus Tuhan kita diteruskan oleh gereja dengan penuh belas kasihan. Semoga orang-orang sakit dihibur, orang-orang tertindas dibebaskan, serta kaum miskin dan lemah dilindungi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga di dunia yang lapar akan makanan serta nilai-nilai rohani ini, gereja-gereja serta negara-negara makmur berbagi dengan murah hati kepada mereka yang kurang beruntung. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para dokter dan perawat serta semua orang yang memelihara orang-orang sakit dan cacat menghormati kehidupan dan dalam pelaksanaan tugas mendapat ilham dari kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga para penderita sakit dan mereka yang menghadapi ajalnya menaruh iman dan harapan mereka pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jangkar yang aman, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Semoga bersama dengan Kristus, para penderita sakit menanggung penyakit mereka dengan sabar, dan bila sudah tiba waktunya untuk menghadapnya, mereka menerima kematian sebagai pintu masuk kehidupan yang sesungguhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Semoga dalam paroki serta lingkungan-lingkungannya, umat Katolik memperhatikan satu sama lain seperti Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kami, dan semoga kami saling memperkaya dengan bakat-bakat hati dan budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi saudari dan saudara yang bersyukur atas kelimpahan rahmat Tuhan yang mereka terima hari ini dari sebuah keluarga yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersama dengan Pastor Nikodemus Tangke, Octavianus Samson Bureni dan Henrikus Nahak OFM yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini, dan juga bersama Bapak Antonius Sape yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga para saudari dan saudara, para imam yang bersuka cita atas berkat, cinta dan kelimpahan rahmat yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup, dalam imamat, melalui segala yang telah mereka terima, boleh senantiasa mereka jadikan pegangan untuk selalu berbagi, untuk selalu dan senantiasa menambahkan iman, pengharapan dan kasih mereka dalam kehidupan setiap hari, seturut tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semoga para imam serta saudari-saudara yang bersyukur ini memperoleh perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, yang kita doakan dalam perayaan ini, Bapak Victor Ferdi Andri Bali yang dipanggil Tuhan 5 pekan yang lalu, maupun sanak keluarga kita yang juga telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Semoga mereka mendapatkan belas kasih dan kerahiman oleh karena iman mereka yang teguh dan kokoh dalam pesiarahan di dunia. Semoga mereka boleh berbahagia bersama Bapa di surga, dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan dan kasih.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita mempersembahkan permohonan dan doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, Engkaulah pencipta kami. Segala sesuatu yang baik berasal dari tangan-Mu. Tolonglah kami untuk mengatasi kematian dan kejahatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus. Kami mohon terimalah persembahan kami agar dan mendatangkan keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini, kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarak di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami makin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada saat akhirnya nanti kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja minggu lalu tanggal 22-23 Juni sebanyak 19.320.000. Kolekte pembelian gereja 12.077.000. Kolekte misa requiem 445.000. Kolekte perkawinan 2.363.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal, pengumuman ketiga. Yosua Kenji Sutana dan Silsilia Tungjaya, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui ada halangan atas perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Silakan yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan ambil formulir di sekretariat. Yang terakhir, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juli pukul 9
pagi di aula lantai 1. Demikian pengumuman ini, terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian melayani Tuhan, melayani umat dalam Ekaristi ini. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Terima kasih, selamat malam.